menghargai diri kita dan kita udah tahu diri kita sendiri gitu, sehingga kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah atau menghadapi persepsi orang yang nggak sesuai sama mau kita atau nggak sesuai sama diri kita tuh udah biasa aja gitu. Kayak aku sekarang nih, aku mencintai diri aku sendiri, aku menghargai diri aku sendiri, dan itu ngebuat aku kayak lebih cuek sama apa yang ada di sosmed gitu. Sosmed bilang aku A, padahal aku nggak kayak gitu, ya aku santai aja karena aku udah menghargai diri aku sendiri, jadi aku nggak mau ngedengerin orang gitu. Nah, apa sih faktor-faktor kayak kenapa kita kurang mencintai diri kita sendiri? Itu biasanya kebanyakan dari orang yang sulit mencintai diri sendiri biasanya karena mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Jadi kita merasa kita tuh kurang cukup, kita tuh nggak sesuai sama apa yang orang mau. Terus kurangnya pemahaman terkait mencintai diri sendiri, karena pemahaman mencintai diri sendiri itu kan memang nggak kita pelajarin di sekolah gitu kan. Jadi memang harus kesadaran diri kita sendiri, memang harus lewat experience, lewat support system kita yang ngajarin kita caranya mencintai diri kita sendiri. Nah makanya di live kali ini aku pengen ngomongin soal ayo kita mulai mencintai diri sendiri, dimulai dengan kita menghargai diri kita sendiri. Analoginya nih, kalau misalnya kita pacaran sama orang, kita cinta kan sama orang itu. Nah karena kita cinta sama orang itu, jadinya kita menghargai orang itu, kita menghargai waktunya, kita menghargai sosoknya, kita menghargai pendapatnya. Dan ini juga berlaku di kalau kita mencintai diri kita sendiri. Kita harus menghargai waktu kita menghargai pandangan kita menghargai prinsip kita gitu. Dan biasanya kalau aku itu dimulai dari aku ngomong makasih ke diri sendiri gitu. Jadi biasanya aku tuh kalau misalnya pulang kerja ya, terus aku capek banget, aku bener-bener yang lagi capek banget, biasanya aku yang kayak bilang makasih ke diri sendiri, kayak makasih ya hari ini udah kuat ngejalanin hari, makasih hari ini udah bisa syuting sampai pagi, makasih hari ini udah bisa ngelewatin masalah. Dan itu aku ngomong sama diri sendiri gitu, kayak makasih ya April, hari ini udah bisa ngelewatin hari, makasih ya untuk tubuhku hari ini udah bisa kuat ngejalanin hari ini, makasih untuk diriku sendiri gitu. Dan menurut aku itu nggak apa-apa gitu untuk kita berterima kasih sama diri kita sendiri, bahkan kita harus berterima kasih sama diri kita gitu. Itu adalah bentuk aku menghargai diri kita sendiri. Terus selain berterima kasih, biasanya aku juga melakukan hal yang lebih besar, karena menurut aku diri kita juga membutuhkan hal yang lebih besar dari terima kasih. Misalnya kalian bisa kasih reward ke diri sendiri, kayak misalnya nih makanan kesukaan, aku kan suka banget makan. Jadi kalau aku habis ngerjain tugas, biasanya aku akan kasih reward. Selesai mengerjakan tugas ini, I deserve a cake. Aku pantas mendapatkan sepotong kue, walaupun aku lagi diet atau apa gitu. Cuma itu nggak apa-apa gitu, kita kasih reward untuk diri kita sendiri. Cuma kadang kan kalau makanan kan kadang ya makanan ya udah langsung habis gitu kan. Terus kalau lagi diet apalagi kan suka mengganggu dietku gitu. Jadi biasanya aku suka ganti sama barang yang berguna untuk aku tapi nggak over budget. Karena kalau kita kasih reward ke diri kita tapi kita belanja over budget, itu juga salah banget. Buat kalian jangan sampai kalian membenarkan self reward tapi kebablasan jadi boros. Jangan. Nah gimana sih caranya mentraktir diri sendiri gitu? Intinya kalian harus mengatur budget kalian. Jadi gini, setiap hari kalian kerja keras, kalian butuh self reward supaya kalian kayak ya udah, gue kerja keras, ini reward buat gue. Sah-sah aja kalau kita mau kayak gitu ke diri kita. Tapi jangan sampai over budget ngebuat kantong kita jadi bolong gitu. Mentang-mentang self reward, beli tas yang ngabis-ngabisin tabungan, atau beli barang yang over budget dan jadinya malah nggak sehat. Nah, agar finansial kita sehat, aku mau share cara aku mengatur keuangan aku. Jadi, cara kita self reward, mencintai diri kita sendiri, harus yang namanya kita mengatur budgeting. Ini aku mau ngasih tips budgeting buat kalian. Ini penting banget ya, karena menurut aku di usia kita yang muda penting untuk kita mengatur keuangan kita. Dan gak apa-apa untuk kita jadi orang yang perhitungan. Perhitungan bukan berarti pelit ya, tapi kita memperhitungkan segala sesuatunya untuk kebaikan ke depan. Jadi gini, budgeting itu 50, 20, 30. 50% dari
pemasukan kita itu dipakai untuk kebutuhan primer seperti makan, transport, internet, tagihan listrik, asuransi, semuanya itu 50% dari pemasukan kita. Lalu 20%-nya kita bisa pakai untuk self reward, untuk mentraktir diri sendiri. Misal kamu mau beli makanan, kamu mau beli tas, mau beli baju, terserah. Lalu 30%-nya itu kamu tabung, harus ya ditabung atau diputer lagi. Misalnya kalian investasiin ke saham atau kalian investasiin ke apapun itu untuk jangka panjang atau passive income kalian. Nah, tapi yang 20%-nya ini, walaupun kalian udah punya budget untuk self reward, kalau aku sendiri sih walaupun aku udah punya budget nih 20% untuk aku self reward, karena aku orang yang perhitungan dan aku orang yang suka memikirkan ke depan. Jadi 20%-nya aku beliin sesuatu barang yang bisa jadi investasi juga gitu. Bisa jadi investasi juga. Jadi carilah barang yang bisa jadi investasi, bisa kalian jual lagi tapi bisa kalian pakai untuk self reward juga. Nah, terus tips 2, cari aktivitas yang minim pengeluaran. Misalnya baca buku, berkebun, apalagi sekarang lagi zaman tanaman kan, nonton film, atau cuma sekedar minum teh, atau aku cuma sekedar apa ya, ngirup aromaterapi aja itu udah menjadi kegiatan yang menurut aku self reward gitu untuk aku. Nah, tips 3, bikin strategi untuk self reward. Hidup itu penuh strategi guys, jadi kita harus self reward aja harus ada strateginya. Kita harus atur kapan kita bisa dapat self reward, tapi mentang-mentang kita yang atur jangan juga terlalu mudah. Misalnya gue akan dapat self reward kalau gue bantuin nyuci piring, ya jangan. Kalau itu gampang banget nyuci piring terus dapat self reward gitu kan. Jadi tetap target self rewardnya itu yang sulit dicapai. Misalnya gue akan ngasih diri gue self reward kalau gue selesaikan project film A misalnya. Aku kayak gitu. Kenapa? Karena project film A itu susah banget, karakter gue susah, syuting gue capek sampai pagi, terus juga gue harus mengorbankan waktu-waktu sama keluarga. Jadi kalau gue selesai menyelesaikan project film A, gue harus dapat self reward kayak gitu misalnya. Jadi sesuatu yang susah gitu. Atau kalau kalian yang nggak di bidang entertainment, misalnya gue akan ngasih self reward kalau IPK gue di atas 3,5 kayak gitu. Nah, jadi self reward itu juga bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi self rewardnya jangan yang gampang dicapai. Nah, terus itu tuh bisa jadinya memotivasi kita mencintai diri kita sendiri dan lebih baik lagi kan. Akhirnya kita bisa mengekspresikan self love. Terus tips selanjutnya adalah self reward berbentuk investasi yang tadi aku udah omongin di awal. Aku udah punya 20% untuk aku self reward, tapi